Pertumbuhan konsumsi udang yang tinggi saat ini tidak diimbangi dengan produksi udang yang cukup. Penyebab utama rendahnya produksi udang dalam negeri adalah banyaknya masalah dalam proses budidaya udang. Menjawab permasalahan tersebut, bagian administrasi pelatihan perikanan lapangan atau yang lebih dikenal dengan BAPPLSTP Serang mengembangkan sebuah teknologi budidaya udang yang murah, mudah dilaksanakan dan relatif aman terhadap hama penyakit. Teknologi tersebut diberi nama Busmetic, akronim dari budidaya udang skala mini empang plastik. Teknologi ini diterapkan untuk tambak dengan luas 600 sampai 1000 meter persegi. Busmetic menggunakan plastik HDPE pada dasar tambak untuk menghindari air merembes ke dalam tanah. Busmetic menggunakan sistem budidaya semi tertutup dengan tingkatan intensif hingga super intensif. Kegiatan budidaya dilakukan tanpa penggunaan obat-obatan berbahaya dan antibiotik. Probiotik digunakan untuk menjaga keseimbangan mikrobiologis dalam tambak. Untuk menghindari hama dan predator masuk ke dalam tambak, di sekeliling tambak dipasang pagar. Guna menjaga lingkungan di sekitar kawasan tambak ditanam pohon mangrove yang berfungsi sebagai biofilter. Tahapan budidaya udang pada tambak Busmetic. Pemasangan plastik HDPE. Tambak dilapisi plastik HDPE atau High Density Polyethylene agar air tidak merembes ke dalam tanah. Bentuk petakan tambak Busmetic adalah bujur sangkar atau persegi panjang dengan luas 600 sampai 1000 meter persegi dengan kedalaman 90 hingga 110 cm. Tahapan selanjutnya adalah pengeringan tambak. Pengeringan tambak bertujuan untuk membuang sisa air yang terdapat di dalam tambak setelah panen, sehingga mempermudah proses pembersihan tambak serta mematikan seluruh organisme yang menempel pada wadah, seperti lumut dan teritip. Pengeringan dilakukan dengan memindahkan air dari tambak budidaya menggunakan pompa ke dalam biofilter berupa hutan mangrove. Setelah kering, wadah dijemur selama 3 hari di bawah sinar matahari. Pembersihan wadah. Tujuan pembersihan wadah adalah melepaskan organisme yang menempel di dinding dan di dasar tambak setelah proses pengeringan selesai. Pembersihan dilakukan dengan bantuan alat berupa sikat plastik untuk membersihkan lumut. Sedangkan untuk membersihkan teritip, menggunakan alat keras dan tumpul seperti bilah bambu. Waktu pembersihan sebaiknya dilakukan pada siang hari, di mana kondisi plastik benar-benar kering sehingga organisme yang menempel mudah dilepaskan dari plastik. Pemasangan biosecurity. Biosecurity merupakan pengaman lingkungan budidaya terhadap masuknya hama berupa ketam, kepiting, atau predator seperti ular dan lain-lain. Penerapan biosecurity di tambak Busmetic yaitu dengan memasang pagar keliling menggunakan plastik HDPE setinggi 60 cm. Pengisian air. Air media pemeliharaan diambil dari air tandon pengendapan. Proses pengisian air dapat dibantu dengan pompa. Pada bagian ujung pipa pemasukan dipasang saringan dengan mesh size 1 mm untuk mencegah kotoran masuk ke dalam tambak. Setelah petakan air penuh, air didiamkan selama 1 hari agar kotoran atau partikel halus yang terbawa dari tandon dapat mengendap. Pemasangan kincir. Peranan kincir dalam kegiatan budidaya udang intensif sangat besar. Dengan adanya kincir, maka pasokan oksigen ke dalam media pemeliharaan lebih optimal.
Jumlah kincir yang dibutuhkan dalam satu petak tambak adalah 2-4 unit, tergantung daripada tebar. Kincir diletakkan pada bagian sudut tambak. Untuk menghindari kerusakan plastik HDPE akibat putaran kincir, maka kincir diikat ke tepian tambak menggunakan tali nilon pada kedua sisinya. Satu unit kincir 1 HP mampu menopang biomasa udang faname sebanyak 600 kg. Sterilisasi air. Sterilisasi air dilakukan untuk membunuh organisme patogen yang dapat mengganggu kegiatan budidaya. Sterilisasi air dilakukan langsung di tambak menggunakan kapori teknis 60% dengan dosis 50-100 ppm. Sterilisasi dilakukan dengan cara menyebarkan kapori secara merata ke semua bagian media pemeliharaan menggunakan saringan berupa kantong waring dengan mesh size 1 mm. Proses sterilisasi berlangsung 3 hingga 4 hari dengan bantuan kincir angin. Penebaran benih. Sebelum benur ditebar, terlebih dahulu dilakukan aklimatisasi, yaitu penyesuaian dengan lingkungan baru. Penebaran benur sebaiknya dilakukan pada saat cuaca teduh, yaitu pada pagi hari, jam 6 hingga jam 8 pagi, atau pada malam hari. Langkah-langkah penebaran benur adalah sebagai berikut. Memasukkan seluruh kantong kemasan ke dalam tambak. Kantong kemasan dibiarkan terapung di permukaan tambak. Kantong dibiarkan hingga terjadi pengemudan di bagian dalam kantong. Hal ini menunjukkan suhu air di dalam kantong kemasan sama dengan suhu air tambak. Kemudian, kantong dibuka dan diisi dengan air tambak sedikit demi sedikit hingga penuh untuk menyamakan salinitas. Jika salinitas air dalam kantong kemasan telah sama dengan air tambak, maka benur akan keluar dengan sendirinya dari kantong. Kemudian, air dalam kantong kemasan dapat dituangkan ke dalam tambak untuk mengeluarkan benur yang tersisa. Pemberian pakan. Jenis pakan yang diberikan tergantung dari umur udang yang dipelihara. Powder atau serbuk diberikan untuk benur yang baru ditebar hingga umur pemeliharaan 16 hari. Crumble atau butiran kecil diberikan untuk benur umur pemeliharaan 15-30 hari. Pelet halus untuk udang umur pemeliharaan 28 hingga 50 hari. Pelet kecil untuk udang umur pemeliharaan 51 hingga 77 hari. Kincir air dimatikan 5 menit sebelum pemberian pakan dan dihidupkan kembali 15 menit setelah pemberian pakan. Hal ini dilakukan agar udang menyebar merata, tidak berkumpul di sekitar kincir air. Pemberian pakan dilakukan dengan cara menebar pakan secara merata ke seluruh bagian tambak. Hal ini bertujuan agar semua udang mendapat bagian pakan yang sama sehingga pertumbuhannya seragam. Monitoring pertumbuhan. Tujuan monitoring pertumbuhan adalah mengetahui bobot udang secara keseluruhan dalam tambak dan untuk menentukan jumlah pakan yang akan diberikan. Monitoring pertumbuhan dilakukan setiap 10 hari sekali dengan cara sampling jala. Udang yang terperangkap dalam jala ditimbang kemudian dihitung jumlahnya.
Hasil sampling dicatat dalam jurnal harian. Pengukuran kualitas air. Pengamatan kualitas air dilakukan setiap hari. Tujuannya untuk mengetahui kualitas air dan pengaruhnya terhadap udang yang dipelihara. Parameter kualitas air yang diukur adalah pH, suhu, salinitas, amonia, DO, kecerahan, dan ketinggian air. Pemberian probiotik. Tujuan pemberian probiotik adalah membantu proses dekomposisi dengan menguraikan bahan organik yang ada di dalam tambak. Dosis probiotik adalah 1 ppm. Cara memberikan probiotik adalah dengan cara melarutkannya ke dalam air dan ditebarkan secara merata ke dalam tambak. Pembuangan kotoran atau bahan organik. Selama masa pemeliharaan, terdapat kotoran yang mengapung seperti klekap maupun busa sebagai akibat plankton yang mati maupun jenis endapan lainnya yang terapung. Untuk membuang kotoran yang terapung dilakukan dengan menggunakan seser yang terbuat dari waring dengan lubang yang rapat. Kotoran tersebut diangkat kemudian ditampung di dalam ember lalu dikeringkan. Panen udang. Panen dilakukan pada saat umur pemeliharaan udang 100 hari. Sebelum panen, air yang ada dalam tambak dikurangi hingga ketinggian 40 cm dengan bantuan pompa air. Udang dipanen menggunakan jaring. Jaring dibentangkan di salah satu sisi tambak. Jaring ditarik secara perlahan menuju sisi tambak yang berlawanan. Pada saat menarik jaring, bibir bawah jaring harus menempel ke bagian dasar tambak agar seluruh udang dapat terperangkap di jaring. Setelah mencapai sisi tambak yang berlawanan, bibir bawah jaring ditarik ke atas sehingga udang terkumpul dalam jaring. Udang diangkat dari jaring menggunakan keranjang. Selanjutnya, udang dibawa ke bak penampungan yang berisi air dan es. Tujuan pemberian air dan es adalah menjaga kualitas udang agar tetap baik. Selanjutnya, udang dipisahkan dari kotoran. Udang yang telah bersih ditiriskan dan ditimbang. Udang dimasukkan ke dalam kotak berinsulator yang telah berisi es dan siap untuk didistribusikan.